Agama tidak sanggup membebaskan manusia dari kuasa dosa. Agama-agama yang mengajarkan usaha manusia, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ritual-ritual untuk membebaskan diri manusia dari kuasa dosa, itu terbukti gagal. Fakta membuktikan bahwa agama ternyata membawa manusia justru semakin banyak jatuh dalam dosa. Namun saudara, ada jalan keluar dari Tuhan. Ada di antara saudara yang sudah merasa putus asa. Aku pengen lepas dari dosa, namun selalu aku kembali terjerat dosa. Hatiku sedang meronta, aku ingin menjadi orang yang baik. Aku berusaha mentaati ajaran-ajaran agamaku, namun lagi-lagi aku terperosok dalam lumpur dosa. Saudara, ada sebuah berita kabar baik bagi saudara. Shalom, sahabat-sahabat semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus dicurahkan dalam kehidupan saudara sekalian. Saudara yang kasih Tuhan, sering kita mendengar ada pemimpin agama yang membawa lari, membohongi, menipu uang jemaatnya. Di sini saya tidak menyebutkan agama apa, namun saudara bisa browsing di internet. Semua agama pernah mengalami, pernah ada tokoh-tokoh agamanya yang berbuat kejahatan terhadap jemaatnya. Ada yang memperkosa murid-muridnya, bahkan ada yang membunuh. Ironis sekali, karena seorang tokoh agama itu seharusnya menjadi panutan. Seorang pemimpin agama sebagai sumber dari pengajaran dan sumber dari keteladanan. Mengapa bisa begitu? Suatu tempat yang merupakan sumber kebajikan, kesucian, moralitas, yaitu agama, namun ternyata tidak mampu melawan kuasa dosa. Sudah kasih Tuhan, itu membuktikan bahwa kuasa dosa itu begitu luar biasa. Orang, bahkan pemimpin agama yang nampaknya suci di hadapan umat jemaat, nampaknya orang yang sangat rohani sekali. Perkataannya perkataan yang nampaknya menyejukkan, tetapi ternyata kehidupannya menunjukkan kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Kalau tokoh-tokoh agama yang dianggap dekat dengan Tuhan saja banyak yang demikian, apalagi orang-orang biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa kuasa dosa itu begitu luar biasa. Ini membuktikan bahwa agama tidak sanggup membebaskan manusia dari kuasa dosa. Usaha-usaha manusia, agama-agama yang mengajarkan usaha manusia, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ritual-ritual untuk membebaskan diri manusia dari kuasa dosa, itu terbukti gagal. Berapa ribu tahun agama sudah hadir di muka bumi ini? Apakah bumi ini menjadi semakin baik? Banyak orang yang kemudian bahkan meninggalkan agama karena mereka mengatakan, aku dikecewakan oleh pemimpin agamaku, aku dikecewakan oleh rohaniwanku. Kalau rohaniwannya seperti itu, bagaimana aku?
Nah, ini menunjukkan bahwa banyak orang yang sesungguhnya sudah putus asa, berusaha mengikuti kebaikan-kebaikan agama, tapi tidak mampu dan putus asa. Akhirnya sudahlah, aku begini saja. Saudara, apakah sejak semula Tuhan merancangkan manusia dan bumi ini untuk dikuasai dosa? Tidak. Tuhan tidak merancangkan menciptakan manusia dan dunia ini untuk dikuasai dosa. Rancangan Tuhan sesungguhnya itu baik. Manusia diciptakan, dirancang untuk tinggal di sebuah taman, di tempat yang sangat indah. Tidak ada kekurangan apapun juga, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada masalah. Namun itu semua berubah ketika dosa mulai hadir dalam kehidupan manusia. Di situ mulai ada ketakutan. Hadirat Tuhan yang semestinya membawa ketenangan, membawa kedamaian, justru ditakuti oleh manusia. Di Taman Eden, semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka takut bersembunyi dari hadirat Tuhan. Walaupun membutuhkan Tuhan, membutuhkan berkat-berkat Tuhan, tetapi takut untuk bertemu dengan Tuhan. Inilah kuasa dosa yang mulai berdampak dalam kehidupan Adam. Sejak itu, berbagai macam kesusahan, penderitaan, problema-problema yang dihadapi manusia silih berganti. Itu semua karena kuasa dosa. Namun sesungguhnya saudara, Tuhan tidak merancangkan manusia untuk dikuasai dosa. Tapi faktanya adalah manusia jatuh dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Apakah rencana Tuhan gagal? Oh tidak, saudara. Tidak. Walaupun manusia berusaha untuk berbuat baik itu gagal. Walaupun usaha-usaha manusia membangun agama, ada tokoh-tokoh agama yang hatinya hancur melihat penderitaan manusia. Dia hadir dan kemudian mengajarkan moralitas kebaikan dan ritual untuk menyembah Tuhan. Namun ternyata gagal, tidak mampu mengatasi yang namanya dosa. Manusia bisa gagal, tokoh agama bisa gagal. Namun Tuhan tidak pernah gagal. Rancangannya yang nampaknya sepertinya iblis atau setan dalam tanda petik berhasil menyeret manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Namun saudara, saya mau katakan bahwa rancangan Tuhan tidak gagal. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri, representasi Tuhan yang hadir di muka bumi, turun ke dunia dalam rupa manusia. Dia datang bukan untuk mengajarkan tata cara beragama lagi, karena sudah banyak agama, sudah banyak aturan moral, sudah banyak aturan-aturan etika, filsafat, ajaran-ajaran agama, kitab-kitab suci dari tokoh-tokoh agama yang hebat itu ternyata tidak berhasil menyelamatkan umat manusia. Maka dia datang bukan untuk menciptakan sebuah agama baru yang terbukti sudah gagal dalam sepanjang sejarah umat manusia. Agama bukannya menghadirkan kesejukan, namun agama seringkali bahkan menghadirkan kekerasan. Agama sumber perpecahan, agama sumber peperangan, dan akibat peperangan dan penderitaan manusia yang semakin parah lagi. Bukan saja peperangan antar agama,
agama satu dan agama yang lain. Bahkan di dalam satu agama pun kita temukan banyak perselisihan dan peperangan, saling membunuh. Memandang umat yang seagama itu musuh yang harus di bumi hanguskan. Kalau yang seagama saja dipandang sebagai musuh yang harus di bumi hanguskan, yang nilainya dipandang lebih rendah daripada binatang-binatang peliharaan. Binatang peliharaan berusaha disayang-sayang, dirawat dengan baik, tetapi melihat orang yang berbeda alirannya dalam satu agama, siap untuk mengambil pedang dan ditebaskan kepada sesama manusia. Itu yang seagama, apalagi dengan yang berbeda agama. Nah saudara, fakta membuktikan bahwa agama ternyata membawa manusia justru semakin banyak jatuh dalam dosa. Apa agama tidak mengajarkan kebaikan? Saya yakin, 100% yakin bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Namun nyatanya manusia itu dikuasai dosa sehingga dia tidak mampu mentaati ajaran-ajaran agama, sehingga bumi ini semakin hari semakin dikuasai oleh dosa. Namun saudara, ada jalan keluar dari Tuhan. Ada jalan keluar yang disediakan Tuhan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus karena cintanya. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa karena dosa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan hadir untuk menyelamatkan manusia, bukan manusia yang berusaha berenang dari kolam atau dari lautan lumpur dosa, yang semakin berusaha malah semakin putus asa dan semakin jatuh tenggelam dalam kuasa dosa. Tuhan sendiri hadir dalam rupa manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Di dalam Perjanjian Lama, para nabi mengajarkan bahwa agar dosa-dosa manusia diampuni, mereka mengajarkan untuk mempersembahkan domba yang tidak bercacat celah, yang berumur setahun, dikorbankan darahnya sebagai korban penebus dosa. Namun saudara, apakah nyawa manusia itu seharga dengan darah binatang? Tidak. Nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan darah binatang. Setidak bercacat celah apapun binatang itu, manusia jauh lebih berharga. Maka sesungguhnya darah binatang, korban-korban itu tidak bisa menyelamatkan. Lalu apa fungsinya korban-korban dalam Perjanjian Lama? Fungsinya adalah menubuatkan akan kehadiran Sang Firman, yaitu Tuhan itu sendiri yang menjadi rupa manusia dan menjadi korban penebusan dosa kita. Akhirnya saudara, kita lepas dari kuasa dosa bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang membebaskan kita. Kita diubahkan bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan yang sanggup mengubahkan kita. Mungkin saudara ada di antara saudara yang sudah merasa putus asa. Aku pengen lepas dari dosa, namun selalu aku kembali terjerat dosa. Hatiku sampai meronta, aku ingin menjadi orang yang baik. Aku berusaha mentaati ajaran-ajaran agamaku, namun lagi-lagi aku terperosok dalam lumpur dosa. Saudara, ada sebuah berita kabar baik bagi saudara. Di dalam Tuhan Yesus Kristus,
keselamatan itu tidak didapatkan dengan perbuatan baik saudara, tapi keselamatan, kebebasan dari kuasa dosa itu diberikan kasih karunia oleh Allah, diberikan lewat Yesus Kristus yang menebus dosa, yang menebus manusia dari kuasa dosa, sehingga dosa dikalahkan. Banyak kesaksian orang yang dulu begitu jahat, orang yang dulu begitu kejam, ketika dia menerima Kristus dan menerima kasih Tuhan, dia diubahkan. Bukan karena usahanya yang begitu keras untuk mentaati hukum Tuhan, tapi hatinya diubahkan, sehingga dia berubahnya itu dari dalam, bukan dari aturan di luar yang menekan, yang memaksa manusia, yang mengancam dengan berbagai macam ancaman. Kalau enggak taat nanti kamu akan masuk neraka, disiksa dengan begitu ngerinya. Lalu karena ketakutan itu kemudian taat. Nah, sebenarnya ketakutan karena taat itu sesungguhnya bukan taat karena ketakutan, itu sesungguhnya bukanlah ketaatan yang sesungguhnya, karena ketaatan yang berpamrih. Namun ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita diubahkan. Mungkin tadi yang mengatakan bahwa aku pengen diubahkan, aku rindu hidupku berubah, aku sudah bosan tinggal dalam dunia gelap seperti ini. Bagaimana agar aku bisa mengalami keselamatan, mengalami kemerdekaan dari kuasa dosa? Saudara, engkau cukup datang kepada Tuhan, buka hatimu, dan undang dia masuk dalam kehidupanmu, dan katakan, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengakui bahwa aku ini orang berdosa. Aku mengakui bahwa aku tidak bisa melawan kuasa dosa. Aku mengakui bahwa aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri dengan usaha dan perbuatan baikku. Aku butuh Engkau. Aku butuh penebusan-Mu, aku butuh darah-Mu yang tercurah itu mengalir dalam kehidupanku. Aku butuh diubahkan oleh Engkau. Saudara, pada waktu engkau menerima Tuhan Yesus, percayalah bahwa hidupmu akan berubah. Hidupmu akan diubahkan. Dari yang dulu jahat, penuh rupa-rupa kenajisan, engkau akan diubahkan menjadi pribadi yang baru. Engkau akan bertumbuh. Dari dalam Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupanmu dan akan mengubah. Engkau diubah bukan karena ketakutan akan api neraka, tapi engkau diubah karena cinta Tuhan yang hadir dalam kehidupanmu. Undang dia. Biarkan dia masuk dalam kehidupanmu. Akui dosa-dosamu. Dan hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Sebab Tuhan sedang berbicara dan memanggil engkau. Dia berdiri di muka pintu hatimu dan mengetuk mau masuk. Bukalah hatimu dan terimalah kehadirannya, maka engkau akan mengalami damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Saat engkau mendengarkan atau menyaksikan video khotbah ini, saudara, dan engkau tergerak mau bertobat, saat ini juga angkat tanganmu, tanda engkau berserah kepada Tuhan, dan buka hatimu, letakkan tangan kirimu di dadamu, tanda engkau membuka diri buat Tuhan. Dan berdoalah demikian, Tuhan Yesus, aku mengakui dosa-dosaku. Dosa-dosaku begitu menjijikkan. Aku tidak sanggup mengatasi dosa ini. Aku sudah berusaha lepas dari dosa ini, namun aku selalu gagal. Mulai saat ini Tuhan, aku mau bersandar pada kasih kemurahan-Mu. Aku mengundang, mari Engkau masuk dalam kehidupanku.
Aku mengundang, mari Engkau masuk dalam seluruh kehidupanku. Ubah hatiku, ampuni segala salah dan dosaku. Bersihkan segala kecemaranku dengan kuasa darah. Sejak saat ini, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Nah saudara, ketika engkau berdoa demikian, percayalah, engkau sudah dimenangkan, engkau sudah diselamatkan. Dan engkau akan bertumbuh. Namun demikian engkau perlu dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan. Engkau perlu dibimbing untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, agar engkau tahu mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Cari gereja terdekat, cari gereja di mana engkau merasa nyaman di sana, gereja yang mengajarkan firman Tuhan. Datang dan nyatakan bahwa dirimu mau percaya pada Tuhan Yesus. Saya berdoa, lewat kebenaran firman Tuhan ini, ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.